Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah online host. Selamat beribadah. Dan saat ini kita persiapkan hati kita untuk memulai memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya bagi kalian ingin memberikan persembahan, silakan dapat mentransfer uang persembahan di dalam akun yang tertera di layar ini. Mari kita berdoa untuk persembahan dan memulai ibadah hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini ya Bapa, di mana kami dapat beribadah secara online kembali ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan, ini merupakan karena kasih karunia-Mu ya Bapa, sehingga kami tetap dapat melaksanakan ibadah ya Bapa. Sungguh Tuhan, biarlah Bapa saat ini ya Bapa, kami ingin memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Juga ya Bapa, bila persembahan yang akan kami berikan juga ya Bapa, Kau berkati ya Bapa persembahan ini ya Bapa. Biarlah Bapa semua dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami ingin menyembah Engkau lebih lagi ya Bapa. Saat ini Bapa, siapkan hati kami ya Bapa untuk dalam pujian dan penyembahan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang beracara untuk ibadah saat ini ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa, selengkapnya selanjutnya hanya pada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanyalah Tuhan Yesus yang berucap syukur. Amin. Biarlah saat ini kita dapat menyembah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita selalu mengucap syukur dalam kehidupan Tuhan saat ku menyembah-Mu. Kau bertata di atas
kasih dalam kehidupan kami, Kau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Sungguh kami ucap syukur ya Bapa. Saat ini kami ingin memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami mulai ibadah ini ya Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Siapa memuji Tuhan lebih lagi? Bersorak-sorai bagi Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita bersuka bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sungguh betapa baik Tuhan dalam kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Sebelum mendengarkan firman, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan satu lagu lagi. Kita percaya rencana Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kita. Bila kita selalu percaya pada Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai
terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya ya Bapa, jalan-jalan yang Kau berikan dalam hidup kami sungguh-sungguh yang terbaik ya Bapa. Saat ini Bapa, kami naikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, saat ini kami berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa. Berkati gereja-gereja-Mu ya Bapa, dimanapun gereja-gereja-Mu berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh ya Bapa memberkati hidup gereja-gereja-Mu ini ya Bapa. Sungguh Tuhan, biarlah gereja-Mu tetap takut akan Engkau ya Bapa. Juga untuk semuanya ya Bapa, kami percaya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk pelayan-pelayan-Mu, dalam semua itu jadikan satu hati dalam Engkau ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan ada kesatuan hati yang sungguh luar biasa ya Bapa, untuk gereja-gereja-Mu sehingga dapat menangkan banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan selalu menyertai kami semua ya Bapa. Berkati juga pemerintahan-pemerintahan yang ada ya Bapak, untuk Indonesia dan Australia ya Bapak, Engkau berkati ya Bapak. Sehingga pemerintahan-pemerintahan yang dimanapun kami tinggal ya Bapak, Engkau berkati ya Bapak. Sehingga mereka dapat memerintah dengan baik ya Bapak, membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Takut akan Engkau ada dalam hidup mereka juga ya Bapak. Untuk pemimpin-pemimpin yang ada ya Bapak, Engkau berkati mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga berkati ya Bapak. Kau jaga ya Bapak setiap kesehatan kami ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapak, Engkau tetap jagai kami ya Bapak. Berkati ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami serahkan ya Bapak firman-Mu saat ini kepada Engkau saja ya Bapak. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ya Bapak. Biarlah Bapak apa yang Dia sampaikan Bapak merupakan sampaikan isi hati-Mu ya Bapak. Sehingga dalam firman ini ya Bapak, kami dapat bertumbuh dan berbuah ya Bapak. Sungguh Tuhan, pakai hamba-Mu ini ya Bapak, jadi alat yang luar biasa dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang firman Tuhan. God bless. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan yang kita bisa pelajari supaya hidup kita boleh semakin tertuju kepada firman-Nya. Hidup kita boleh semakin berkenan di dalam kebenarannya. Amin saudara. Nah, tema kita hari ini adalah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis itu mengajak kita. Yohanes Pembaptis menasehatkan kita untuk supaya kita bisa memiliki buah yang sesuai dengan pertobatan. Lukas 3 ayat yang ke-8 bagian A berkata demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ada buah-buah itu yang sangat mendukung akan pertobatan kita. Ada buah-buah itu yang sangat-sangat mencerminkan akan pertobatan kita. Dan kita tahu di dalam Galatia 5, buah roh itu tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi ke-9 varian buah roh itu tidak ada jeleknya, tidak ada salahnya, tidak ada hal yang tidak baik. Tidak ada hukum yang menentang hal itu dikatakan. Jadi kalau kita bisa mempersembahkan, memproduksi 9 varian buah roh itu, dan untuk kita pakai di dalam pertobatan kita, yang kalau kata orang Kristen itu pertobatan itu setiap hari. Bukan cuman, saya sudah bertobat tahun lalu, saya sudah bertobat 2 tahun lalu. Bukan seperti itu. Pertobatan itu
setiap hari. Nah, Yohanes Pembaptis itu mengajak kita, ayo hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kita mesti belajar. Hidup ini harus bertobat. Hidup ini harus berubah dari manusia lama menjadi manusia yang baru, yang sesuai dengan karakter dan kehendak Kristus, yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Manusia lama ini penuh dengan segala macam keinginan daging, penuh dengan keinginan mata, penuh dengan keangkuhan hidup, penuh dengan dosa, penuh dengan hal-hal yang tidak benar, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kelicikan dan lain sebagainya. Nah, ini semua harus berubah menjadi manusia yang baru, yang sesuai dengan karakter dan kehendak Tuhan. Nah, kita mau belajar tiap hari kalau kita diizinkan Tuhan untuk hidup. Kita mesti berupaya membuang hal-hal yang tidak berkenan. Semua tadi itu yang tergolong di dalam manusia lama kita mesti buang itu dan kita gantikan dengan manusia yang baru. Nah, itu baru dikatakan namanya seseorang bertobat. Ketika ada perubahan situasi dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Nah, jadi Alkitab mengajarkan kita, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayo bertobat, ayo bertobat. Caranya gimana? Menghasilkan buah-buah itu loh. Buah roh itu. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, sampai kepada penguasaan diri. Hasilkanlah itu semua, karena buah-buah itu akan mendukung akan pertobatan kita yang harus kita kerjakan tiap-tiap hari. Nah, masalahnya adalah begini, kita itu sebagai manusia, kita lebih jago untuk lihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri kita sendiri. Kita kalau lihat kesalahan orang lain itu cepat banget, gampang, kelihatan banget, yang kecil aja kita bisa lihat. Tetapi kalau melihat kesalahan diri sendiri itu kayaknya kita nggak kelihatan apa-apa. Makanya kita berkata di dalam Matius 7 ayat ketiga, demikian dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kita jago banget menghakimi orang. Oh, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tetapi ketika kesalahan diri kita sendiri, kita nggak tahu. Atau mungkin kalau kita sudah tahu pun kita ignore, kita cuek, kita merasa bahwa nggak apa-apa kok punya kesalahan seperti itu. Tapi kalau orang lain yang salah, wah, kita dengan mudahnya. Nah, buah pertobatan itu harus diproduksi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa semakin hari semakin berkenan, semakin menjadi manusia yang baru. Karena itu kita mesti tahu, kita mesti rela, kita mesti tahu kesalahan kita apa, sehingga kita tahu mana yang harus dikerjakan supaya kita bisa bertobat. Apa yang masih kurang dalam kehidupan kita, apa yang harus dibersihkan, apa yang masih tinggal di dalam manusia lama kita, karakter-karakter manusia lama, sifat-sifat di dalam manusia lama kita, apa sih yang masih kita pegang, sehingga itu yang harus dikerjakan supaya kita bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, jadi ayo, saya mengajak kita semua untuk ayo lihat, introspeksi lebih banyak daripada melihat kesalahan orang lain. Introspeksi diri sendiri jauh lebih banyak dibanding melihat kesalahan dari orang lain. Karena itu yang dibutuhkan untuk manusia kita, untuk kita menjadi manusia rohani, yang manusia baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita buka di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21.
Dikatakan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, saudara, ayo buang segala sesuatu yang kotor. Yang kotor itu selalu ada di dalam manusia lama kita. Selalu ada di dalam manusia yang belum bertobat itu. Buanglah segala kejahatan yang begitu banyak itu. No matter berapa banyak kejahatan yang kita buat di masa lalu, ketika kita mengerjakannya dengan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, kejahatan itu bisa hilang. Kita bisa sangat-sangat murni. Karena apa? Proses dari membuang segala sesuatu yang kotor dan membuang segala kejahatan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang bersih dan berkenan di hadapan Tuhan kita. Ayo, Yakobus mengajarkan kita, ayo buang. Setelah buang, dibersihkan apa? Ayo, biarlah firman itu tertanam di dalam hati kita, karena itulah yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Ketika seseorang bertobat, pasti ada hal yang harus dia buang. Pasti ada kejahatan yang harus dia buang. Karena bertobat itu artinya meninggalkan manusia lama kita, berbalik kepada rencana Tuhan, berbalik kepada panggilan Tuhan, berbalik kepada hidup yang dikehendaki Tuhan. Itu yang namanya bertobat. Nah, kita mesti hasilkan buah-buah itu, supaya pertobatan kita adalah pertobatan yang murni, pure, dan benar-benar bertobat. Bukan hanya, oh hari ini bertobat, besok jatuh lagi di lubang yang sama. Oh hari ini bertobat, 5 hari lagi jatuh lagi di lubang yang sama. Nah, buah-buah itu diperlukan untuk pertobatan kita menjadi pertobatan yang sungguh-sungguh mengubah manusia lama menjadi manusia baru. Saudara, buang yang jahat, dibuang. Pikiran-pikiran, kalau kita tahu bahwa itu pikiran yang jahat, buru-buru dibuang, buru-buru dibersihkan. Pikiran seperti ini gak baik buat aku, gak akan membawa apa-apa, gak akan menambah value apa-apa di dalam kehidupan aku. Buang itu jauh-jauh. Kejahatan-kejahatan yang kita rancangkan, yang kita pikirkan, yang kita pikir, wah akan jauh lebih untung nih. Nah, kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang jahat, biar kita buang. Sehingga hidup kita terus-menerus dibersihkan oleh firman-Nya. Firman akan ngajarin kita mana yang jahat, mana yang baik, mana yang harus kita kerjakan, mana yang tidak harus kita kerjakan. Firman akan mengajarkan kita untuk terus memperbanyak kasih, menjauhi iri hati, untuk terus untuk terus bersuka cita, dan bukan bersedih hati. Firman akan terus mengajar kita untuk lemah lembut dan bukan berkeras hati. Firman akan terus mengajar kita untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, menyatakan kebenarannya, sehingga hidup kita benar-benar berubah dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Ayo kita berjuang sama-sama. Apa sih yang masih tidak berkenan? Nah, itu yang kita mau buang, sehingga yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah hidup yang benar-benar sesuai dengan kehendak dan rencananya. Amin, saudara. Nah, ada satu ayat lagi yang saya mau share dalam hidup kita. Ya, mari sama-sama kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara, izinkan Tuhan untuk memotong dan membersihkan kehidupan kita, supaya kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi buah yang sesuai dengan pertobatan. Izinkan Tuhan dong potong, izinkan Tuhan dong membersihkan.
Ada hal-hal yang harus kita bersihkan, ada hal-hal yang harus kita potong. Nah, izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita dan mengerjakan itu semua. Karena Tuhan rindu kita itu lebih banyak berbuah. Tuhan kepingin kita banyak berbuah. Dan buah itu akan sesuai dengan buah-buah pertobatan. Nah, saudara, ayo izinkan Tuhan memproses. Izinkan firman Tuhan memproses kehidupan kita. Let it go. Sesuatu yang tidak berkenan itu let it go. Pangkas minta Tuhan. Tuhan potongnya ini Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan kalau aku tidak memiliki pikiran-pikiran seperti ini. Aku mau Tuhan kalau aku tidak membawa iri hati dalam kehidupanku. Potong. Nah, Tuhan akan terus-menerus membersihkan kehidupan kita supaya kita boleh memiliki buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Sehingga pertobatan kita adalah pertobatan yang sejati. Yang kita present, yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah manusia baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Manusia baru yang sesuai seturut dengan kehendak dan rencananya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ayo mari kita bersama-sama berjuang supaya buah itu boleh terus ada dalam kehidupan kita, boleh terus dihasilkan dalam kehidupan kita, dan pertobatan kita boleh dinikmati oleh Tuhan sebagai pertobatan yang sejati, pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang benar-benar adalah pertobatan yang kita tinggalkan semua manusia lama kita yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, penuh dengan hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan, menjijikkan di telinga Tuhan. Kita berubah menjadi manusia baru karena buah-buah itu kita hasilkan. Dan buah itu adalah buah yang sesuai dengan pertobatan. Mari kita belajar supaya firman Tuhan terus-menerus membersihkan hidup kita. Terus-menerus memotong hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita. Sehingga perjalanan rohani kita menjadi semakin mantap di dalam Tuhan. Dan kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita mau selesai. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa terus melihat dalam hidup kami Tuhan apa yang masih tidak berkenan, apa yang masih salah Tuhan dalam hidup kami. Cara-cara hidup yang masih salah, cara-cara hidup yang tidak berkenan Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami bisa meninggalkan itu semua. Engkau potong itu semua Tuhan, supaya kami boleh terus dibersihkan dan boleh menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya hidup kami Tuhan boleh terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami boleh mempersembahkan hidup yang kudus, hidup yang seperti yang Kau ingini Tuhan, hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan yang Kau nyatakan buat kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang ikut kebaktian hari ini Tuhan Yesus. Biar kasih sejahtera Tuhan Yesus boleh tinggal di dalam kehidupan dan rumah tangga masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.